Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini di pelajaran Bapak, ini Bapak cuma ngasih waktu sedikit ya. Jadi mohon maaf kalau materinya nggak begitu sempurna ya teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan, Bapak mau berdoa dulu ya. Ada yang mau berdoa nggak? Sama Bapak yang berdoa? Bapak aja. Gusti nanti aja ya, kalau sudah pulangnya aja doain ya. Oke? Oke. Teman-teman, mari kita sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum memulai, Bapak mau absen dulu nih. Iya, boleh silakan. Monggo. Rikita Rena Juni ada nggak? Boleh, hadir. Lalu Pak Krisya Juliani, waduh, hadir semua. Ya, yang nggak hadir nanti bilang ke Bapak ya. Dari kemarin Bapak nggak lihat itu gimana nih? Aduh. Sama saya. Minggu lalu Bapak ngajarin apa nih? Tentang apa nih minggu lalu nih? Tentang boleh, Pak. Boleh. Begitu. Pacaran. Nah, betul. Kemarin itu minggu lalu Bapak ngasih tentang materi pacaran ya. Di mana anak-anak itu kalau pacaran itu harus yang sehat. Kalau yang nggak sehat, ya jangan pacaran. Kalau Bapak mau pacarnya mah GTTA ya. Sekarang Bapak akan masuk materi mengenai ajaran sosial gereja. Ada yang tahu nggak? Enggak. Dulu. Nah, apa sih ajaran sosial gereja? Teman-teman ada yang tahu nggak tuh dari kata-katanya? Ajaran. Yang diajarkan oleh gereja. Betul. Boleh. Ada lagi nggak? Ajaran sosial gereja apa tuh maksudnya? Yang teman-teman ketahui atau teman-teman dapat gitu? Tentang ajaran tentang gereja mengenai apa gitu, ada nggak yang teman-teman tahu? Mengenai kehidupan sosial. Kehidupan sosial, benar ada sosial, benar. Iya, harus pintar dong. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya lagi ya anak-anak bisa dibaca sendiri ya, kalau mau bacain ya. Jadi ajaran sosial gereja itu adalah sebuah tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik atau dukungan. Ajaran sosial di gereja merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud yang perlu sosialisasi. Begitu anak-anak. Paham? Biar paham ya. Boleh. Sosial itu mengenai masyarakat luas, di mana gereja mengajarkan sesuatu kepada masyarakat luas. Sosial itu berarti antara masyarakat satu dengan yang lainnya gitu anak-anak. Ngerti? Ya udah. Nah, adapun tujuan dan makna dari ajaran sosial gereja. Nah, tujuannya itu menghadirkan kepada manusia rencana Allah serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut dengan rencana Allah. Nah, makna dari ajaran sosial gereja itu adalah keseluruhan ajaran gereja pada masa modern yang berkaitan dengan masalah sosial seperti ekonomi, politik, dan budaya. Nah, jadi ajaran sosial gereja ini bermaksud untuk membahas mengenai masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita seperti masalah ekonomi, politik, dan budaya yang ada di sekitar kita gitu. Ngerti nggak tuh? Nah, Bapak ada pertanyaan nih. Ada yang tahu nggak kata-katanya apa itu? ASG apa? Berarti Bapak banget ya. Jadi sebutkan 5 pokok ASG. Ada yang tahu nggak 5 pokok ASG itu apa? Ajaran sosial gereja ini kan ya.
menghargai martabat manusia. Yang kedua, mengusahakan kebaikan bersama. Yang ketiga, merawat dan mengembangkan solidaritas. Yang keempat, memberikan perhatian yang lebih kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dan yang terakhir ini, merawat alam ciptaan sebagai rumah, seperti lingkungan sekitar terus merawatnya dengan baik. Nah, dokumen-dokumen tadi itu dibahas dalam gereja tentang merawat alam ciptaan sebagai rumah. Lanjut. Nah, Bapak ada sebuah artikel atau sebuah apa ini namanya? Cerita. Ada yang mau baca nggak? Ayo, yang mau baca siapa? Boleh. Siapa yang mau baca? Angkat tangan. Berarti Ica slide pertama ya. Monggo. Perbudakan guru di Tangerang. Kami mandi jarang. Kalau mandi juga pakai sabun krim, cuci piring atau sabun colek. Kerjanya nggak enak kayak budak. Saya dikasarin, dipukul, tidak dikasih makan. Saya tidak akan kerja di sana lagi. Itulah sekelumit pengakuan Andi, salah seorang korban penyekapan guru di Tangerang, Banten saat diwawancara. Saya Bapak. Lanjut. Setelah diantar pulang ke kampung halamannya di desa Blambangan Baga, Lampung Utara, Minggu 5 Mei 2013. Kondisi Andi sangat lemah dan tampak pilus. Rambutnya telah dipangkas habis, terlihat sebuah luka bekas pukulan benda tumpul. Wajahnya tampak lebam dan bibirnya terlihat bengkak biru kehitaman. Ia mengaku trauma atas kejadiannya tersebut. Ia juga bercerita saat Penggerebekan. ia diajak polisi ke pabrik tempatnya disekap. Namun, saya tidak berani lagi ke sana. Saya trauma sama tempat itu, ungkapnya kepada wartawan. Oke, selanjutnya kan dibacakan siapa? Aku Pak. Sita. Siapa yang tadi? Siapa yang mau baca nih? Oh Rena tadi ya. Pepa katanya Pepa. Iya, bisa boleh. Sampai setelah kali menyangka air mata, dia mengatakan pengalamannya kepada pemilik pabrik yang telah memperlakukan mereka seperti bukan manusia selama bekerja. Ia mengungkapkan saat bekerja di pabrik tersebut, kondisi dia bersama pekerja lainnya sangat mengenaskan. Kami sering disiksa oleh pemilik dan anak buahnya. Kami ditempatkan di satu ruangan bersama sempit-sempitan seperti di penjara. Kalau bekerja seperti budak, tidak boleh bersosialisasi dengan warga sekitar. Paparnya dengan mata nanar. Kekerasan-kekerasan yang dialami antara lain luka bakar akibat sedutan api rokok, siraman bahan kimia hingga penyakit kulit. Badan saya melepuh di kaki kanan dan kiri serta lengan kiri. Hujan. Padahal sebelumnya mereka bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dengan bekerja di Tangerang. Begitu pula harapan seluruh guru yang berasal dari desa mereka. Namun kenyataan berkata lain, mereka justru dijadikan budak dan bersuka. Sedih dong. Sedih ya? Nah, untuk selanjutnya, untuk menjawab 3 pertanyaan ini, teman-teman dipersilakan membuat kelompok 3 orang ya. Kan ada 15 kan ya? 15 orang yang kita 3 ya. Satu kelompok 3 orang yang silakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Aku jomblo Pak. Jomblo? Tapi kok masuk ke jomblo. Kira bilang sama. Bapak kan udah ada ya, udah bisa. Siapa Pak? Satu kamu siapa? Kamu sana. Ya, Bapak mah kalau itu mah yang pitak-pitak aja teman-temannya. Pak, dulu loh Pak. Ya, sok dipersilakan untuk membahas dalam kelompok 3 orang ya. Mengapa jadi
Dekati Pak, dekati Pak. Datangi Pak. Tuh Bapak ngomongnya. Iya nih, Bapak pesen nih. Apa jangan marah-marah Pak? Yuk, ada yang tahu nggak? Nomor satu, pertanyaan pertama ya. Sampai Pak, pertanyaan pertama. Kelompoknya Gusti. Ya. Wow. Ya. Nomor satu. Perasaan dari teman-teman saya Pak katanya sedih ceritanya Pak. Ini Terharu, terharu. terharu. Jadi perasaan kami itu tersentuh dengan Tersentuh. Ya. Kenapa Pak? Menangis ya? Sedih bulan. Iya sama, Bapak juga sedih waktu jadi materi ini. Kita merasakan hal yang sama. Nah, selanjutnya yang baca, yang jawab nggak? Nomor 2. Pesan dan pesan atas cerita tersebut. Jadi pesannya apa yang didapatkan, pesannya apa? Enggak digabung juga bisa. Novel Pak, katanya katakan dia tadi Pak. Beva, Tema. coba kamu dulu ya. Monggo. Sita Pak, Sita itu katakan. Udah, tenang. Iya, betul. Oh. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat menyentuh sekali Pak di teman kita. Tepuk tangan dulu ya. Nah, itu pertanyaan terakhir, ada yang enggak nih? Kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Ada yang tahu nggak? Mungkin salah paham Pak. Salah paham? Apa? Serakahan. Oke, bisa. Egois ya. Jadi dari Bapak menyibukkan ya dari semua pertanyaan atau pernyataan yang telah teman-teman berikan. Benar, kalau cerita tersebut itu sangatlah menyentuh kita. Dimana kita membaca, kita merasakan bahwa ini ada ketidakadilan di sini. Ada sebuah perbudakan yang terjadi pada saudara kita yang ada di sana. Nah, pesan dan pesannya itu benar. Kita harus memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri sendiri, di mana kita harus menyayanginya, membantu dan memperlakukannya selayaknya manusia, tidak seperti layaknya hewan dan sebagainya. Karena sebagaimana kita tahu juga bahwa ternyata itu pemimpin yang baik itu harus melayani atau membantu karyawannya dengan baik, bukan seperti pada pemimpin ada cerita yang diceritakan oleh Andi barusan. Benar nggak teman-teman? Boleh nggak? Boleh. Nah, di sini Bapak akan masuk ke dalam ensiklik dokumen gereja sebelum Konsili Vatikan II. Ada yang bisa baca nggak nomor 1 apa? Isi dokumen tentang apa? Info ya adik-adik biasa. Yang dialami kaum buruh dalam masyarakat Nah, dokumen ini dibuat oleh siapa? Ayo. 13. Nah, tahunnya tahun berapa? 1900. Nah, dari bacaan yang sebelumnya yang kita membahas tentang pengalaman dari Andi itu masuk ke dalam ini dokumen Rerum Novarum. Jadi dokumen ini menceritakan tentang kejadian yang tidak manusiawi seperti yang dialami oleh Andi barusan. Paham? Nah, itu. Nah, yang kedua ada apa nih? Dokumen apa ini? Nah, isi dokumen itu kan peringatan 40 tahun dari Novarum yang mengalami masalah ketidakadilan sosial menentang kapitalisme dan komunisme. Dibuat oleh Paus Pius ke-11.
Selanjutnya ini adalah dokumen setelah Konsili Vatikan kedua. Nama dokumennya itu apa ya teman-teman? Bisa nggak? Nah itu dokumennya tentang perbedaan antara apa ya teman-teman? Sama ini juga setelah Konsili Vatikan kedua, nama dokumennya itu adalah Popolo Progressio. Tuh. Nah, Bapak punya oleh-oleh kelas nih buat kalian semua. Ada yang mau oleh-olehnya nggak? Mau kan? Ya kalau nggak mau oleh-olehnya sudah dapat nilai semua. Kalau nggak dapat nilai kita mau ulang kelas. Ini berkualitas oleh-olehnya karena mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Nah, jadi oleh-oleh kelas dari Bapak ini sangat sederhana walaupun agak sulit tapi tidak apa-apa. Jadi dalam kelas yang pertama adalah melihat masalah sosial yang ada di sekitar, dari pamer boleh, lingkungan sekitar boleh. Lalu gambarkan situasi tersebut dan berilah dokumen gereja sosial yang cocok. Tadi misalnya yang Bapak kasih itu tentang apa itu namanya masalah sosial ada yang di sekitar kita kayak masalahnya Pak Andi tadi yang disiksa dipukul sama atasannya itu bisa di kalian ambil terus kalian cocokkan dengan dokumen mana yang cocok seperti Bapak tadi dengan dokumen dari Novarun. Nah, kita masuk ke conclusion, oke? Kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah ajaran sosial gereja menekankan pentingnya keadilan, solidaritas, martabat manusia, kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap orang miskin, lingkungan hidup dan kemajuan perdamaian. Dalam menjalankan ajaran ini, gereja berupaya untuk mempromosikan kesejahteraan umum dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Teman-teman mengerti tidak? Tidak. Tidak apa yang tidak dimengerti. Ada apa yang tidak dimengerti? Ayo. Kenapa harus ada ajaran sosial gereja ya Pak? Ya, karena dalam ajaran sosial gereja ini, gereja melihat suatu masalah yang ada di lingkungan sekitar sehingga gereja memberikan suatu ajaran dalam isi dokumen yang membahas masalah-masalah sosial tersebut sehingga dalam dokumen tersebut akan dipublikasikan, disosialisasikan kepada masyarakat gitu supaya bahwa masyarakat tahu bahwa gereja itu bertindak atau tidak tutup mata dalam tindakan tersebut gitu teman-teman. Untuk yang lebih lanjutnya mengenai ajaran sosial gereja, minggu depan Bapak akan memberikan dokumen-dokumen yang lebih menarik yang dimasuk ke dalam ini ya ajaran sosial gerejanya ya teman-teman. Baik, untuk menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh siapa ya tadi? Gusti ya, Gusti.